Halo anak-anak. Wah, kita sudah mulai lagi loh nih, hari Minggu lagi ya. Kita bertemu lagi. Ayo, kita mau beribadah. Kita akan pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, kita harus selalu memuji nama Tuhan setiap hari. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali beribadah bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua, apalagi burung yang masih kecil itu loh. Tuhan pasti pelihara juga. Yuk kita nyanyi burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Seperti aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan
semuanya diberkati sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan apa? Yuk, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Masih ingat ya, uangnya dimasukkan ke amplop, kemudian dititipkan sama mama atau papa, biar mereka yang memberikannya ke gereja. Yuk, sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita mau apa? Mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu, Kasih Yesus Manis dan Indah. Tuhan, yuk kita mau bersama-sama berdoa kembali ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin kami untuk memuji Engkau dengan hati yang bersukacita. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Waduh, kita jumpa lagi ya pagi hari ini. Nah, anak-anak pagi ini loh mau menunjukkan satu gambar. Coba anak-anak lihat. Gambar apa ya anak-anak? Ayo. Siapa yang tahu gambar itu? Itu namanya gambar hati. Hati itu melambangkan apa ya anak-anak? Kalau kita buka HP, kita mau chatting sama teman, sama mama atau sama papa, pasti kadang kita memberi gambar hati. Apa ya anak-anak artinya hati itu? Hati itu melambangkan cinta, melambangkan kasih, melambangkan kalau kamu itu menyayangi. Nah, siapa yang mau dikasihi? Yang mau disayangi oleh mama, yang mau disayangi oleh papa? Siapa yang mau?
Loh, ya mau loh anak-anak. Loh, mau disayangi oleh saudara. Loh, mau disayangi oleh anak-anak. Loh, terlebih lagi paling suka disayangi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, pagi ini Losa mau cerita. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada setiap kita untuk kita harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Nah, pada waktu itu hari Sabat, Tuhan Yesus ada di dalam rumah ibadah di gereja, kalau sekarang namanya ya. Di dalam gereja itu Tuhan Yesus mau apa anak-anak? Tuhan Yesus juga mau beribadah. Tuhan Yesus juga mau mengajar kepada orang-orang yang hadir di situ. Banyak orang yang hadir di rumah ibadah itu, termasuk orang-orang ahli Taurat dan ketua di dalam rumah ibadah itu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus itu melihat seorang ibu anak-anak. Seorang ibu yang badannya bungkuk. Tahu nggak anak-anak bungkuk itu bagaimana? Bungkuk ini gini loh anak-anak. Bungkuk itu badannya begini, nggak bisa jalan tegak, nggak bisa anak-anak. Dia terus jalannya begini. Nah, Tuhan Yesus melihat kasihan. Ibu ini sakitnya ndak 1 hari, ndak 2 hari anak-anak, tapi sudah lama sekali anak-anak. Bertahun-tahun. Dia sakit sudah 18 tahun. Siapa di sini anak-anak yang usianya 18 tahun? Ayo. Ada enggak? Pasti enggak ada karena anak-anak masih kecil-kecil. Anak-anak masih usia SD. Nah, ini ibu ini sakitnya sudah 18 tahun anak-anak. Dia selalu begini kalau jalan, enggak bisa berjalan dengan tegak. Tuhan Yesus melihat ibu itu. Tuhan Yesus merasa kasihan. Lalu Tuhan Yesus menghampiri ibu itu. Tuhan Yesus bilang, "Ibu, kamu sudah sembuh." Terus Tuhan Yesus menggandeng tangannya ibu itu. Tahu-tahu ibu yang bungkuk itu bisa bagaimana anak? Wah, bisa berdiri dengan tegak. Sukacita sekali. Ya, ibu itu bergembira, sukacita memuji Tuhan karena dia sudah 18 tahun tidak bisa berdiri dengan tegak. Pada hari itu dia bisa sembuh. Dia bisa berdiri dengan tegak. Semua orang bersukacita. Tetapi ada yang tidak senang anak-anak. Para ahli Taurat itu tidak senang. Kepala rumah ibadah itu juga enggak senang. Kenapa enggak senang? Dia marah ibu itu. Hei, ibu, kamu itu ada 6 hari untuk bekerja. Kamu bisa menggunakan hari-hari itu untuk hadir, minta disembuhkan. Jangan pada hari ini. Hari ini itu adalah hari Sabat. Kalau zaman dahulu hari Sabat anak-anak tidak boleh melakukan segala sesuatu, tidak boleh menyembuhkan, tidak boleh pokoknya anak-anak semua pekerjaan tidak boleh dilakukan kalau hari Sabat, harus hanya beribadah kepada Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mendengar itu, Tuhan Yesus enggak senang. Kenapa aku enggak boleh menyembuhkan yang sakit? Sedangkan kambing dombamu aja kalau hari Minggu apakah tidak kamu bawa untuk kamu beri minum? Berarti orang-orang itu mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan ibu yang sakit yang 18 tahun ini. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai hati yang mengasihi ibu ini. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu ini. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin setiap kita menjadi anak-anak yang mempunyai belas kasih, yang mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mengasihi Mbak,
Kita harus mengasihi suster. Dengan cara bagaimana anak-anak? Anak-anak kalau mau minta tolong kadang-kadang, Mbak, ambilkan ini. Suster, ambilkan ini. Boleh nggak itu anak-anak? Nah, kalau mau minta tolong, harus bicaranya yang bagaimana anak-anak? Harus yang sopan. Bilang, Mbak, tolong ya, aku ambilkan minum. Tolong aku ambilkan susu. Nggak boleh bentak-bentak. Anak-anak itu anaknya Tuhan. Tuhan Yesus itu mempunyai hati yang berbelas kasihan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga mempunyai hati yang mengasihi sesama kita. Misalnya kalau anak-anak punya segala sesuatu, mempunyai mainan, mempunyai makanan, nanti adik atau kakak mau pinjam atau mau minta makanan itu, kita harus bisa berbagi. Kita harus mengasihi saudara-saudara sekitar kita. Kita harus mengasihi teman-teman. Kita harus mengasihi mama, papa. Kita harus mengasihi orang yang ada di dalam rumah kita. Itu namanya anak Tuhan, anak yang mengasihi orang sesama kita. Siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan, yang mau mengasihi saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara di sekitar kita? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ingin setiap kita mau melayani Tuhan dengan baik, mau mengasihi teman-teman sekitar kita, mau mengasihi saudara-saudara kita, mau mengasihi mama, papa, dan kakak, adik semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami sering bertengkar, kami sering tidak mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan, Kau ampuni kami dan ajarkan pada kami pada pagi hari ini kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.